Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Summa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa adaman nafabihi wa bi ulumi fid darain. As-sifatus sadisatul wajibatu. Sifat yang ketiga yang wajib. Lahum bagi para rasul, alaihim semoga atas mereka, as-salatu wassalamu, salawat dan salam. Sekarang yang ketiga adalah tablighu ma umiru. Tablighu menyampaikan ma sesuatu, umiru yang mereka diperintahkan, bitablighihi untuk menyampaikannya. Menyampaikan sesuatu tadi lil khalqi kepada makhluk. Nah, mak tadi kan mausul samar dia. Apa mak tadi? Sesuatu tadi bayan daripada ma adalah minal ahkami, daripada hukum-hukum, hukum syariat Allah. Maknahu, maknanya adalah annalladzi, anna bahwasanya, alladzi sesuatu, auha yang telah menyampaikan, hu alladzi tadi, Allahu alaih Allah, artinya sesuatu yang Allah wahyukan, ilar rusuli kepada para rasul. Khobar anaknya adalah salah satu aksamin, adalah 3 bagian. Jadi apa yang disampaikan atau apa yang diwahyukan oleh Allah untuk disampaikan para rasul itu ada 3 tuh. Ada 3 bagian, 3 macam. Kismun, satu bagian, amarat telah memerintahkan hum kepada mereka, Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala, bi'adami dengan tidak, tablighihi menyampaikannya itu. Wahadza, dan ini bagian, mukhtasun dikhususkan, bihim kepada mereka. Jadi ada satu bagian yang diwahyukan Allah kepada para rasul, dan itu tidak disampaikan oleh para rasul kepada para makhluk, karena itu menjadi sesuatu yang khusus buat mereka. La yajuzu, tidak boleh, lahum bagi mereka para rasul. Nah ini kan pas nih. Apa yang tidak boleh? Tablighuhu, menyampaikan itu yang khusus. Wa qismun, yang kedua bagian, khayyara, memberikan pilihan, hum kepada mereka, Allahu Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Berarti yang kedua diberikan opsi, mau disampaikan silakan gitu, tidak nggak apa-apa. Jadi artinya enggak semua yang diwahyukan Allah kepada para rasul disampaikan semua. Ntar bagian yang khusus buat para rasul dan umatnya nggak mampu, repot kan. Nah kemudian yang kedua ada bagian yang Allah berikan pilihan kepada para rasul, fihi, pada bagian tersebut. Wahada, dan ini, yajuzu, boleh, bagian yang kedua ini boleh, lahum bagi mereka, fihi, pada bagian ini, apa yang boleh? At-tablighu, menyampaikannya, watarkuhu, dan meninggalkannya. Disampaikan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Wal qismu salisu, dan bagian ketiga adalah amara, telah memerintahkan hum kepada mereka, Allah, bitablighihi, dengan menyampaikannya, menyampaikan bagian yang ini. Berarti yang ketiga, apa yang diwahyukan kepada para rasul, nah yang ini mah harus disampaikan gitu. Wahadzal qismu, dan ini, al qismu yakni bagian yang ini, qad, sungguh,
ballaghuhu, mereka telah menyampaikannya. Kalau yang ini sudah disampaikan oleh para rasul. Lil khalqi, kepada makhluk. Walam yaktumu, dan tidaklah mereka menyembunyikan, minhu, dari bagian yang ini yang harus disampaikan. Nah, apa yang mereka tidak sembunyikan? Syai'an, akan sesuatu, sedikit pun, itu ya, maksudnya tidak sedikit pun mereka sembunyikan dari bagian yang ketiga ini. Ya, itu berarti ada 3 bagian apa yang diwahyukan Allah kepada para rasul. Wadalilu, dan dalil ala terhadap subuti tabligi, tetapnya sifat tablig, lahum, bagi para rasul, alaihimus salatu wassalamu. Apa dalilnya? Dengan kita mengatakan atau bahwa takula, kamu katakan. Ucapannya begini, idza lam yuballigu, idza, jika, lam, tidak, yuballigu, mereka sampaikan, lakatamu, niscaya mereka menyembunyikan. Ya, ini kan pakai logika sederhana gitu ya. Kalau mereka nggak menyampaikan, berarti mereka menyembunyikan. Itulah kira-kira. Walau katamu, dan seandainya mereka menyembunyikan sesuatu, lakunna, niscaya kami ini, ma'murina, yaitu diperintahkan, bikitmanil ilmi, untuk menyembunyikan ilmu. Logikanya kalau para rasul itu tidak menyampaikan, berarti sama dengan mereka menyembunyikan. Kalau mereka menyembunyikan, otomatis kita itu diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Kenapa? Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah, amara, telah memerintahkan, bi'itba'ihim, untuk mengikuti mereka, para rasul. Jadi kalau para rasul menyembunyikan ilmu, ya kita juga pasti disuruh menyembunyikan ilmu. Faqala, maka berkata Allah berfirman, fi haqqi, pada hak nabiyina, nabi kita, alaihi salatu wassalam. Jadi tentang haknya Nabi Muhammad. Apa haknya Nabi Muhammad? Dalam firman Allah, wattabi'uhu, dan ikutilah kalian semua itu Nabi Muhammad. Wattabi'uhu, dan ikutilah itu Nabi Muhammad, la'allakum, mudah-mudahan kalian. Kalau la'alla litaraji itu ya, ada harapan. Kalau taraji, ma yumkinu hudusuhu, atau sahula, sesuatu yang mungkin terjadinya. La'allakum, mudah-mudahan kalian, tahtaduna, mendapatkan hidayah. Nah itu firmannya. Berarti nanti bertentangan. Wala yasihu, dan tidaklah sah. Apa yang tidak sah? Fa'ilnya yasihu adalah an-nu'mara, bahwa kita diperintahkan, bikitmanil ilmi, untuk menyembunyikan ilmu. Itu. Li'anna katimal ilmi, karena sesungguhnya, atau karena bahwa orang yang menyembunyikan ilmu, mal'unun, itu dilaknat. Wa asimun, dan berdosa. Wallahu, dan Allah, sementara Allah, itu wawunya haliyah. Wallahu, dan sementara Allah, la ya'muru, tidaklah memerintahkan Allah, bil fahsya'i, terhadap perbuatan fahsya, keji. Fabatala, maka gugurlah. Apa yang gugur? Ma, sesuatu, ada yang menyebabkan atau menghantarkan, ilaihi, kepada al-fahsya tadi, atau kepada kekejian tadi. Hanya orang yang menyembunyikan ilmu adalah orang yang dilaknat atau orang yang berdosa. Sementara perbuatan laknat atau yang terlaknat atau berdosa adalah perbuatan fahsya, perbuatan yang keji.
Nah, Allah nggak memerintahkan perbuatan keji. Maka apapun yang menyebabkan itu menjadi gugur. Wahwa, dan itu adalah apa yang menyebabkan hal tersebut? Kitmanuhum, menyembunyikannya mereka. Wasabata, dan tetaplah. Ada waidanya. Wasabata, dan tetaplah. Apa yang tetap? Naqiduhu, lawannya sesuatu tadi, sesuatu yang menyebabkan kepada logika tadi. Apa naqiduhu? Lawannya kitman. Berarti naqid, berarti kitman di situ. Wasabata, dan tetaplah naqiduhu, lawannya kitman. Wahwa, dan itu si naqid itu apa? Huwal matlubu, adalah yang dituntut. Atau bahasa artinya ya naqidul kitman, tablik. Wa idza sabata, dan apabila telah tetap, lahum, bagi para rasul, apa yang telah tetap? At-tabligu, tablik. Istahala, maka mustahil, alaihim, atas mereka. Ya, lawannya berarti apa yang mustahil? Al-kitmanu, sifat kitman, menyembunyikan. Alladzi, yang kitman itu, huwa, dia adalah diddut tabligi, lawan dari sifat tabligh. Sifat keempat, as-sifatur rabi'atul wajibatul lahum, sifat keempat yang wajib bagi mereka. Alaihimus salatu wassalam, semoga atas mereka salawat dan salam. Itu jumlah doaiyah ya, walaupun jumlahnya khobariyah. Kan khobariyah itu ya. Alaihim, atas mereka, as-salatu wassalamu, salawat dan salam. Tapi maknanya insya'iyah. Apa yang keempat? Al-fatonatu, fatonah, sifat fatonah. Apa? Cerdas. Al-hizku, cerdas. Beda al-ilmu. Kalau ilmu kan cuma sebatas tahu ini. Kalau hazik kan orang yang cerdas. Al-fatonatu, sifat fatona, muradifnya adalah al-hizku atau sifat cerdas. Wadalilu, dan dalil ala, atas subutil fatonati, tetapnya sifat fatona, lahum, bagi para rasul, alaihimus salatu wassalamu, annahu, bahwasanya kelakuan, atau bahwasanya gitu ya, karena nggak ada tempat kembali saja, jadi disebut dhamir sya'an. Bahwasanya lau intafat, atau lawin tafat, lau seandainya intafat, ternafikan, tertiadakan itu, anhum, dari mereka, apa yang ternafikan dari mereka? Al-fatonatu, sifat fatonah, seandainya begitu, lam yaqdiru, maka jawabannya lam yaqdiru, mereka tidak mampu, ala, terhadap, iqamatil hujjati, menegakkan hujjah. Kalau mereka nggak fatonah, nggak cerdas, pasti hujjah-hujjah tentang keesaan Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, itu nggak akan tegak hujjahnya. Gitu. Alal khasmi, terhadap musuh, orang yang belum beriman. Lakin, akan tetapi, berarti kalau lakin kan lil istidrak. Artinya seandainya mereka tidak cerdas, maka kan mereka tidak mampu menegakkan dalil untuk atau kepada musuhnya. Lakin berarti ini menggugurkan jumlah sebelumnya tadi. Karena realitanya apa? Lakin tetapi iqamatul hujjati, menegakkan dalil, alal khasmi, terhadap musuh, dalla, telah menunjukkan, alaiha, kepada iqamah tadi, Al-Qur'anus syarifu, oleh Al-Qur'an yang mulia.
fi mawadi'a katsiratin, di tempat-tempat yang banyak. Hanya di beberapa ayat Allah kan menyampaikan bahwa para rasul itu menyampaikan hujah-hujah kepada para khasam, kepada musuh-musuh atau kepada orang-orang yang belum beriman, untuk mengajak untuk berfikir. Dalam ayat wajadilhum billati hi ahsan. Nah, itu realitanya. Wa iqamatul hujjati, dan menegakkan hujjah, la takunu, tidaklah ada, itu iqamatul hujjah itu tidak ada, illa kecuali minal fatini, dari orang yang cerdas. Jadi orang bisa berargumentasi itu, berdalil itu ya, itu hanya dari orang yang cerdas, itu orang cerdas. Fasabata, maka tetaplah lahum, bagi mereka, apa yang tetap, al-fatonatu, sifat fatona. Wa idza sabata, dan apabila telah tetap, lahum, bagi mereka para rasul, apa yang telah tetap, al-fatonatu, sifat fatona, istahala, maka mustahil, alaihim, atas mereka, apa, al-biladatu biladah, atau al-baladatu baladah, lawan dari fatona. Kalau ilmu lawannya kan apa, jahil, jahlun. Nah, kalau fatona lawannya biladah, bukan bodoh, apa ya, cerdas lawannya apa, cerdas, nggak cerdas. Kalau pinter kan lawannya bodoh gitu, karena pinter artinya dia tahu itu, mengetahui, ada wawasan. Bodoh artinya dia kosong wawasan, jahil itu, tidak tahu. Nah, kalau cerdas lawan katanya apa gitu, ya bodoh juga kali ya, bodoh juga gitu, bodoh. Cuman lebih daripada bodoh. Allati, yang sifat biladah ini, dia adalah diddul fatonati, lawan sifat fatona. Fahadha, maka ini, sudah beres nih. Fahadha, maka ini yang disebutkan dari sifat sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Ma yajibu, apa yang wajib, wama, dan apa yastahilu, yang mustahil, fi haqqir rusuli, pada haknya para rasul, alaihimus salatu wassalamu. Berarti sidik lawannya adalah apa kemarin tuh, sidik, kazib. Mana khianat, tabligh, kitman. Kemudian terakhir fatonah, biladah atau baladah. Nah, itu adalah yang ada atau sifat yang wajib dan mustahil di para rasul. Berarti ada 8. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau, oleh anta, annahu, bahwasanya kelakuan, bahwasanya yajibu, wajib, ala kulli mukallafin, terhadap tiap-tiap mukallaf. Apa yang wajib? Fa'il daripada yajibu adalah an ya'arifa, bahwa dia mengetahui, ar-rusula, kepada para rasul, al-mazkurina, yang disebutkan, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Tafsilan, secara terperinci. Wah, berarti kita diajarin dari SD udah bener tuh. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Itu udah bener tuh akidah kita, biar tahu nabi dan rasul kita. Wahum, dan mereka para rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu, khamsatun, 5, wa isruna, dan 20. Rasulan, rasulnya. Jadi ada 25 rasul. Kalau dihitung, kita lihat di Al-Quran itu ada 25. Yajibu, wajib, berarti pertama wajib juga
berkaitan dengan nubuat ini, akidah nubuat. Kemarin kan ada 3 bagian ya, ada akidah ilahiyat, sudah selesai, akidah nubuat, sekarang dan nanti di akhir ditutup dengan akidah sam'iyat, berkaitan dengan sifat para rasul, yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Itu juga ada tambahan, wajib juga seorang mukallaf akil balik mengetahui jumlah para rasul yang ada dalam Al-Quran secara rinci, itu 25, berarti kalau rinci sama nama-namanya. Wa yajibu, wajib ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap mukallaf, apa yang wajib? An ya'rifahum, bahwa dia mengetahui mereka, tafsilan secara rinci. Bimakna, dengan makna apa maknanya seorang wajib mengetahui para rasul dengan rinci? Annahu, bahwasanya mukallaf, lausuila, seandainya dia ditanya, an wahidin, tentang satu minhum dari mereka, yujibu, dia menjawab, bi annahu, bahwasanya wahid tadi, salah seorang di antara mereka, rasulun, adalah rasul. Jadi kalau ditanya siapa Adam, Rasulullah itu, atau Nabiullah. Fa'in nafa, fa'in, maka jika nafa, dia menafikan risalata wahidin, kerasulan dari satu, minhum, di antara mereka, menganggap ini bukan rasul nih, wah dia bukan rasul nih gitu. Fala khilafa, maka tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan, fi kufri, tentang kekufuran orang itu. Berarti sepakat para ulama, orang yang menafikan kerasulan dari satu dari para rasul, maka tidak diperdebatkan lagi, dia sudah kufur, itu sudah keluar. Bil ijma'i, dengan ijma'. Wa amma, dan adapun kasusnya yang kedua, in, apabila qala, dia berkata, la a'rifu, aku tidak mengenal dia. Ditanya, siapa ini? Nabi ini, Nabi Adam, atau Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Dia bilang, la a'rifu, aku tidak mengenal dia, aku tidak mengetahui dia. Atau dia mengatakan, la a'rifu, aku tidak mengetahui, annahu, bahwasanya itu wahidun tadi, rasulun, adalah seorang rasul. Sekarang kasusnya, kalau orangnya nggak tahu nih, bukan menafikan. Kalau menafikan dia mengingkari. Kalau kasus yang kedua, dasarnya nggak tahu. Itu pertama dia mengatakan saya nggak tahu, atau saya nggak tahu dia itu rasul itu. Fakila, maka dikatakan, katanya hukumnya itu bikufrihi, kufurnya orang tadi, dihukumi dengan kufurnya orang tadi. Wa alaihi, dan atas pendapat ini, atas pendapat hukum orang tersebut dihukumi dengan kufur, aksarul ulama'i, kebanyakan para ulama. Itu. Wakila, dan dikatakan pendapat yang kedua, bi'adami kufri, dengan hukum tidak ada kufurnya orang tersebut. Wa alaihi, dan atas pendapat ini, al-aqallu, yang paling sedikit, minhum, dari para ulama. Artinya minoritas ulama mengambil pendapat ini, enggak kufur itu. Waqad, dan sungguh, nazama, telah membuat syair, membuat nazam. Ba'duhum, sebagian ulama, maksudnya membuat nazam nama-nama nabi gitu. Fi qaulhi, pada ucapannya, apa ini? Atmun ala kulli dzita. Basit ini, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Itu. Hatmun ala kulli dzit taklifi ma'rifatun bi anbiya in ala tafsili qad ulimu. Hatmun, wajib, ala kulli, atas tiap-tiap, zit taklifi, yang mukallaf, yang memiliki taklif, artinya setiap mukallaf. Apa yang wajib?
ma'rifatun mengetahui bi anbiya'in terhadap para nabi. Mustaf'ilun mutaf'ilun biya. Oh, berarti bi anbiya ala itu. Bi anbiya kepada para nabi ala tafsili atas jalan tafsil rinci atau secara rinci. Qad ulimu yang mereka itu anbiya tadi qad ulimu telah diketahui. Fi pada ayat ini kalau dilihat kan ada ayat ini. Tilka hujjatuna minhum samaniyah. Fi pada ayat tilka hujjatuna minhum samaniyah. Berarti dalam surat apa itu? Surat apa itu ya? 8 ya. Min ba'di ashrin dari setelah 10. Wa yabqa dan tetap sab'atun 7. Wahumu dan mereka adalah hatmun ala kulli zid taklifi ma'rifatun bi anbiya'i ala tafsili qad ulimu bi anbiya'a ya. Hatmun ala kulli zid taklifi ma'rifatun bi anbiya'a ala tafsili qad ulimu fitilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa humu idrisuhu dun su'aibun salihun wa kada zulkifli adamun bil muhtariqat khutimu. Yang 7 itu siapa? Idrisu, Nabi Idris. Hudun, Nabi Hud. Syu'aibun, Nabi Syu'aib. 3. Salihun, Nabi Saleh. 4. Zulkifli 5. Adamu, Nabi Adam. 6 nih. Idris, Hud, Syu'aib, Saleh, Zulkifli, Adam. Bil Mukhtari, Nabi Muhammad Al-Mukhtar. 7. Qad khutimu, mereka telah ditutup. Bil Mukhtari dengan Nabi Muhammad Al-Mukhtar. Qad khutimu, mereka telah ditutup. Nabi Muhammad Al-Mukhtar. Jadi kan ini lanjutan dari bait wayab qasab'atun. 8 tambah 10 tambah 7. 8-nya ada di ayat fitil kahujjatuna itu. Tilka hujjatuna itu nanti di ayat apa itu, lupa lagi surat apa gitu ya, nanti dicari. Disebutkan 8 nama nabi. Terus ada 10, setelah itu ada 7. Fahaulai maka mereka itu al-khamsatu yang 5 wal ishruna dan 20, mereka yang 25 tadi itu yajibu wajib apa al-imanu beriman bihim kepada mereka. Artinya wajib mengimani bahwa mereka adalah para nabi dan rasul. Tafsilan secara tafsil, secara rinci. Wa ma siwahum dan siapa siwahum selain mereka. Kalau apa berarti kan ghair akil, berarti wa ma maka diartikan yang akil saja. Wa ma siwahum dan siapa siwahum yang selain mereka yajib wajib al-imanu beriman bihi kepada mak tadi ijmalan secara global. Adapun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran yang berjumlah 25 kayak nabi-nabi lain, maka itu cukup secara ijmal saja, tidak wajib mengetahui secara tafsil rinci namanya kemudian dan lain sebagainya. Tapi cukup mengimani saja bahwa di luar 25 ada para nabi dan rasul juga. Apa maksudnya? Bimana dengan makna annahu bahwasanya bimana dengan makna annahu bahwasanya kelakuan yajib wajib ala kulli mukallafin atas tiap-tiap mukallaf. Apa yang wajib? Fa'il dari yajibu adalah an ya'taqida bahwa dia meyakini, beriktikad. Itikadnya apa? Anna bahwasanya lillahi bagi Allah
apa? Anbiya'u, para nabi, wa rusulan, dan para rasul. Berarti secara global itu artinya apa? Dia meyakini bahwa Allah memiliki nabi dan rasul, la ya'lamu, yang tidak ada yang mengetahui, adadahum, terhadap jumlah mereka, illallahu, kecuali Allah. Nah, cukup itu berarti. Fahum, maka mereka para nabi dan rasul, ghairu mahsurina, tidak dibatasi mereka itu, lana, bagi kami. Artinya mereka itu ya tanpa batas gitu ya. Artinya tanpa batas, tidak diketahui jumlahnya. Wakila, dan dikatakan bihasrihim, dengan dibatasinya mereka, fi adadin muayyanin, pada bilangan tertentu. Jadi ada dua pendapat. Satu bilang, oh kalau begitu jumlah mereka ghairu mahsurin, mereka tidak terbatas, karena selama itu terbatas berarti sudah diketahui gitu. Sementara dalam Al-Quran cuma ada 25 nabi. Nah, maka yang pendapat pertama mengatakan mereka ghairu mahsurin. Yang kedua mengatakan enggak, mereka terbatas, artinya terhitung. Qila, dikatakan mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan. Mereka itu 100.000 wa arba'atun wa isruna alfan, dan 24.000. Berarti 124.000 jumlahnya. Kama, sebagaimana waroda, datang keterangan fi riwayatin, dalam suatu riwayat. Keterangan jumlah ini dalam satu riwayat. Wakila, dan dikatakan, ada yang juga mengatakan mi'ata alfin, 200.000, wa arba'atun wa isruna alfan, dan 24.000. Kalau tadi 124.000, yang kedua mengatakan 224.000. Kama warada fi riwayatin ukhra, sebagaimana datang keterangan ini fi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain. Ar-rusulu, para rasul, ini titik berarti kan? Ar-rusulu, para rasul, minhum, di antara mereka, di antara jumlah tadi itu, salasumi'atin, 300, wasalasata asyara, dan 13. Berarti dari 124.000 yang rasulnya itu adalah 313. Wakila, dan dikatakan wa arba'ata asyara, dan 14. Ada yang mengatakan 314. Wakila, dan dikatakan wa khamsata asyara, dan 15, 315. Lakinil al-aula. Oh, berarti ini pendapat musannif. Lakin, akan tetapi, al-aula, yang paling utama, apa? Ada muhasrihim, tidak ada terbatasnya mereka, tidak ada terbilangnya mereka, fi adadin muayyanin, pada bilangan tertentu. Udah, kalau lebih baik sih nggak usah dirinciin berapa sekiannya. Itu banyak, dan itu pun juga sulit. Kenapa tujuannya? Li alla, agar tidak yakhruja, keluar, minhum, dari mereka. Siapa yang tidak keluar? Man, orang, huwa, yang orang ini, minhum, termasuk mereka. Ini kalau uslub bahasa li alla yakhruja minhum man huwa minhum, gitu ya. Artinya gimana? Kalau dibatasi dengan jumlah sekian-sekian, nanti takutnya ada para nabi dan rasul yang sebetulnya juga para nabi dan rasul, karena dibatasi sekian jadi nggak masuk gitu. Padahal termasuk nabi dan rasul juga. Itu jalan amannya. Atau yadkhulu, masuk. Yadkhula, atau masuk, fihim, pada jumlah mereka, man, orang, laisa, yang bukan orang ini, minhum, di antara mereka. Gitu. Dan sebaliknya, nanti takut masuk orang yang sebetulnya bukan nabi dan rasul gitu. Jadi ketika dibatasi dengan dengan bilangan, nanti akan memberikan kesan masih ada kemungkinan. Kalau begitu ada kemungkinan
di luar sana ada yang nabi dan rasul, tapi karena dibatasi dengan jumlah sekian sehingga nggak masuk, atau sebaliknya. Allah berfirman ta'ala, Allah Ta'ala, minhum qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaik. Surat apa ini ya? Minhum, di antara para rasul, man, ada orang, ada rasul, qasasna, telah kami ceritakan, 'alaika, kepadamu, berita-berita tentang mereka. Wa minhum, dan di antara para rasul, man, ada orang, ada rasul, lam naksus, belum kami ceritakan, 'alaika, kepadamu, yang tidak kami ceritakan 'alaika, kepadamu. Artinya musannif dengan dalil ini, dengan ayat wa minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaik, berarti udah paling aman tanpa disebutkan jumlahnya berapa secara pasti. Waqala, dan berkata penyair, fil ba'iyati, pada qafiyah ba'iyah, itu berhuruf ba akhirnya. Wa'ad dal anbiya fala nara. Wa'ad dal an mutfa wa'ad dal mutaf wa'ad wa'adda mutafa wa'adda wa'ad mutafa'ilun fa'ulun. Gini nih wazan, ini wazan wafir, bahar wafir, mutfa'ilun. Ilahi lastulil firdausi ahla, itu tuh. Mutfa'ilun fa'ulun mutfa'ilun fa'ulun. Duh Gusti abdi sanes ahli surga, wa'adal an biya fala narahu li khawfi wuqu'ina fil ijtinabi. Maksa itu. Wa'adal anbiya, dan mereka atau wa'adul anbiya, dan jumlah para nabi, fala, maka tidaklah, narahu, kami melihat jumlah nabi itu, wa'adul anbiya. Kenapa kami tidak memandang adanya jumlah para nabi? Li khaufi, karena takut, wuqu'ina, terjatuhnya kami, fil ijtinabi, dalam dosa atau dalam ijtinab. Ya ini ya. Wajah, dan telah datang, bi'addihim, dengan bilangan mereka, nasun, satu teks, satu riwayat. Walakin, dan tetapi, da'ifun, lemah, nas tadi, riwayat tadi, da'ifun naqli, lemah naqli, pemindahannya, periwayatannya, berarti status riwayatnya lemah. Inda zawit tullabi, menurut zawit tullabi, orang-orang yang memiliki tulab, santri, ya, berarti menurut para ulama, memiliki para murid.
Wa yajibu dan wajib aidon juga apa yang wajib al-imanu mengimani bil malaikatil kirami kepada para malaikat yang mulia. Alaihim semoga atas para malaikat yang mulia assalatu wassalamu salawat dan salam. Wahum dan mereka para malaikat itu kismani ada dua bagian. Kismun satu bagian yajibu wajib apa al-imanu mengimani bihi kepadanya. Jadi malaikat ada dua bagian. Satu bagian wajib diimani dan wajib diketahui bihi tafsiran secara rinci. Wakismun dan satu bagian ijmalan secara global. Jadi kita meyakini Allah punya para malaikat. Nah, tetapi malaikat ini ada dua. Ada yang harus diketahui secara rinci, ada yang harus diketahui secara global. Allah punya malaikat di arsy. Namanya siapa? Wallahu alam. Allah punya malaikat yang ada di mana? Allah punya malaikat yang tugasnya ini. Cukup itu. Falladzi maka sesuatu yajibu yang wajib al-imanu mengimani bihi dengan alladzi tadi, maka sesuatu yang harus diimani itu ya. Tafsilan secara rinci arba'atun ada 4. Jibrilu pertama Jibril, wa Mikailu dan Mikail, Israfilu dan Israfil, wa Azrailu dan Izrail atau Azrail. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ada tuh anak di akhirnya Jamal disebutin. Lupa nyebutin nama malaikat terakhir. Fahaulail arba'u maka mereka yang 4 itu yajibu wajib apa al-imanu mengimani bihim kepada mereka tafsilan secara rinci. Jadi 4 yang itu wajib diketahui. Bihaisu dengan sekiranya ya'arifu mengetahui. Bihaisu dengan sekiranya yu'rafu diketahui kullu wahidin tiap-tiap satu minhum di antara mereka yang 4 ala infiradi atas ketunggalannya atau keterpisahannya itu. Satu persatunya gitu. Wa annahu dan bahwasanya tiap satu dari tiap-tiap yang tadi itu tiap-tiap satu dari 4 tadi min malaikatillahi termasuk malaikat-malaikat Allah. Nah, cukup itu berarti. Amma adapun sekarang ada kasus amma adapun lau seandainya nafa seseorang menafikan wahidan satu minhum di antara 4. Oh, ini bukan malaikat nih misalkan. Kayak kisahnya perbincangan Nabi dengan kelompok Yahudi. Fala maka tidaklah syaka ada keraguan fi pada kufrihi hukum kufurnya orang itu, orang yang menafikan. Udah nggak ragu lagi. Orang tadi berarti kufur dihukuminya. Wa amma dan adapun inqala sama ini kasusnya. Adapun inqala jika dia mengatakan la a'rifuhu aku tidak mengetahui itu, mengetahui wahid tadi, satu malaikat tadi, fa'ala qauli aksaril ulama'i maka atas pendapat kebanyakan ulama yakfuru orang tadi menjadi kufur. Wa ala qaulil aqalli dan atas pendapat yang minoritas yang sedikit la yakfuru dia tidak kufur. Walladzi yajibu al-imanu bihi dan sesuatu yang wajib mengimani bihi dengan alladzi tadi ijmalan secara global minal malaikati. Nah, alladzi tadi dijelaskan dengan minal malaikatil kirami yaitu daripada malaikat-malaikat yang mulia alaihimus salatu wassalamu. Berarti yang wajib diimani juga secara global berkaitan dengan para malaikat ma'ada haula'il arba'i selain mereka yang 4 itu bimakna dengan makna. Oh, berarti selain yang 4 tadi apa? Selain yang 4 para malaikat tadi wajib diimani secara ijmali saja, secara global. Oh iya, Allah punya malaikat. Itu, Allah punya malaikat yang ditugaskan di beberapa tempat, di berbagai macam tempat dan tugas, dan mereka tidak bermaksiat. Bima al-arba'
Itu apa? Itu ada tamarbutoh. Ini arba'ah. Ma ada haula'il arba'ah, selain di sini nggak ada tamarbutoh. Itu ada tamarbutoh, arba'ata. Kalau sebelumnya tuh Azrail faula'il arba'u, ada nggak yang di atas itu? Iya, sebelumnya Arba, berarti arba. Gitu. Ma ada haula'il arba'a, sesuatu selain mereka yang 4 tadi. Atau bukan sesuatu, karena ini atau malaikat, maknanya diartikan malaikat selain mereka yang 4 itu. Bimakna, dengan makna annahu bahwasanya apa nih ahunya nih, annahu bahwasanya mukallaf ya'taqidu, meyakini, anna lillahi, bahwasanya bagi Allah, malaikatan, malaikat. Cukup mukallaf dengan meyakini Allah punya malaikat, anna lillahi malaikatan, bahwasanya milik Allah atau Allah memiliki malaikat-malaikat, la ya'lamu, yang tidak ada yang mengetahui, adadahum, terhadap jumlah mereka, illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Daimuna, mereka itu para malaikat tadi, daimuna. Oh, di situ daimin. Berarti daimin berarti sifat untuk malaikat. Berarti daimin aja, betul. Daimin aja. Daimin. Daimina, mereka. Kalau daimun bisa juga. Jadi dengan menakdirkan wahum daimun itu. Daimina, sifat malaikat tadi itu daimina, langgeng, terus menerus, ala ta'ati, terhadap ketaatan. La ya'suna, mereka tidak bermaksiat, Allah, kepada Allah, ma, kepada sesuatu, amarahum, yang Allah telah perintahkan mereka. Artinya mereka tidak membangkang sedikit pun apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'alu, dan mereka melakukan ma yu'maruna, apa yang mereka diperintahkan. Berarti secara ijmali, selain yang 4, cukup meyakini seorang mukallaf bahwasanya Allah memiliki para malaikat, yang para malaikat ini terus dalam keadaan taat dan tidak bermaksiat kepada Allah dalam perintah-perintahnya. Kalau di awal diciptakan istighfar ke Allah, ya sampai diwafatkan istighfar terus gitu. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya kelakuan, yajibu, wajib. Apa yang wajib? Al-imanu, mengimani. Ada keimanan, wajib diimani. Bi anna, bahwasanya nabiyana, nabi kita, wa sayyidana, dan tuan kita, Muhammadan, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul makhlukati, adalah paling mulianya makhluk. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW, alal itlaqi, atas mutlak, secara mutlak, udah mutlak gitu. Fahuwa, maka Nabi, afdalu, lebih utama, min jami'ir rusuli, daripada seluruh para rasul, wa min jami'il malaikati, dan dari seluruh para malaikat, wa yalihi, dan mengiringi Nabi Muhammad, hanya ada di bawahnya selanjutnya, urutan selanjutnya, siapa? Baqiyatu ulil azmi, sisa atau orang-orang atau nabi, rasul-rasul, ulil azmi, rasul ulul azmi. Wahum, dan mereka ulul azmi adalah, berarti selain Nabi Muhammad, kan udah dihitung gitu ya. Dan mereka adalah Sayyiduna Ibrahimu, Fasayyiduna Musa, Fasayyiduna Isa, Fasayyiduna Nuh. Wahum fil afdoliyati, dan mereka itu yang 4, fil afdoliyati, dalam kemuliaan atau paling utama itu ya, dalam kepaling utamaan.
ala hadza tartibi, atas urutan ini. Jadi Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihimussalam. Wa qad nazama, dan sungguh telah membuat nazam hum, nama-nama mereka, ba'duhum, oleh sebagian ulama. Faqala, maka berkata, ini bahar tawil. Bahar tawil berarti fa'ulun mafa'ilun Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa'isa fanuhunhum ulul azmi fa'lamu. Ini biarin aja, biar ketemu syair ada ininya. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa'isa fanuhunhum ulul azmi fa'lamu. Muhammadun, Nabi Muhammad, Ibrahimu, kemudian Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Musa, kalimuhu, sebagai kalim Allah, fa'isa, kemudian Nabi Isa, fanuhun, lalu Nabi Nuh. Hum, mereka itu 5, ulul azmi adalah Rasul ulul azmi, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kamu. Summa, kemudian baqiyatur rusuli, sisa para rasul. Berarti sisa dari yang 5 berarti berapa gitu. Summa, kemudian baqiyatul anbiya, sisa para nabi. Setelah para rasul dulu Nabi Muhammad, setelah itu 4 orang, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Kemudian sisanya para rasul. Setelah para rasul, para nabi yang bukan rasul. Summa baqiyatul malaikati, kemudian urutannya sisa para malaikat. Jadi semua malaikat alaihimussalatu wassalam. Wa yajibu, dan wajib. Berarti ini udah masuk akidah sam'iyat ya, akidah sam'iyat. Wa yajibu, dan wajib. Atau ini masih berkaitan dengan Nabi akidah nubuat ini. Wa yajibu, dan wajib soalnya ini yang jaiznya belum. Sifat jaiznya belum. Setelah ini. Iya, setelah ini. Wa yajibu, dan wajib al-imanu, mengimani aidan juga bi anna Allah Ta'ala, dengan bahwasanya Allah Ta'ala ayyada, telah menguatkan hum, mereka para rasul, bil mu'jizati, dengan mukjizat. Kemarin udah tuh, mukjizat itu fi manzilati qaulihi, mukjizat itu seperti atau menempati posisi perkataan Allah ketika ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy, shadaqa abdi. Tuh, ketika ditanya mana coba buktikan, dibuktikan dengan mukjizat. Dengan mukjizat itu seolah-olah Allah mengatakan shadaqa abdi, tuh hambaku udah benar ngomong kayak gitu. Wa hadza, dan ini ma yajibu, apa yang wajib, wa ma yastahilu, dan apa yang mustahil, fi haqqi pada hak ar-rusuli, para rasul alaihimussalatu wassalam. Wa ammal jaizu, dan adapun yang jaiz, fi haqqihim, pada hak mereka alaihimussalatu wassalamu, fa amrun wahidun, maka satu urusan. Cuman satu berarti. Satu urusan tadi, satu perkara tadi. Wahwa, dan dia adalah wuqu'ul a'radil basyariyati, terjatuhnya atau terjadinya sifat-sifat kemanusiaan. Sakit itu. Allati, yang la tuaddi, tidak menyebabkan a'rad basyariyah ini ila naqsin, terhadap kekurangan, fi maratibihim, pada derajat-derajat mereka, kedudukan-kedudukan mereka, al-aliyati, yang tinggi. Umpamanya orang biasa ya suka merendah, atau misalkan ada sifat rendah, maka Nabi dan Rasul tidak, para Rasul tidak. Wazalika, dan itu amrun wahidun, itu kan nikah, seperti nikah. Nabi dan Rasul juga nikah itu. Wal akli, dan makan, kebutuhan biologis. Wasyurbi, dan minum. Wal maradi, dan sakit. Ini kan berkaitan dengan biologi. Selama manusia berarti sifat-sifat kemanusiaannya juga ada. Itu, rasa laparnya ada maka makan, rasa hausnya ada maka minum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddukum bala'an
Asyaddukum paling asyaddukum paling apa paling syadid paling beratnya kalian di antara kalian. Apanya yang paling berat balaan dari segi musibahnya? Siapa? Al-anbiya, pertama para nabi. Kita diuji itu belum seberapa, belum setai kukunya para nabi. Summa kemudian al-auliya, para wali. Berarti ada tuh para wali. Summa kemudian al-amsalu, orang yang paling dekat kepada Allah. Fal amsalu kemudian orang yang paling atau orang yang dekat yang ada di bawah tadi derajatnya. Kemudian yang selanjutnya orang yang dekat kepada Allah. Amsal ini Dekat artinya orang yang imtisal li awamirillah. Orang yang melakukan mengerjakan perintah-perintah Allah. Artinya orang dekat, berarti kan kurbatan dalam rangka mencari kedekatan ibadah kepada Allah. Wa dalilu dan dalil ala atas jawazi wuqu'il a'radil basyariyati, atas bolehnya terjatuhnya sifat-sifat kemanusiaan bihim kepada para rasul alaihimus salatu wassalamu. Dalilnya? Musyahadatu wuqu'iha bihim, menyaksikan atau dipersaksikannya terjadinya a'rad basyariyah bihim pada para rasul. Buktinya itu para rasul makan, minum, nikah gitu. Liman bagi orang asara hidup sezaman hum dengan mereka. Ya, buktinya menyaksikannya orang yang hidup sezaman dengan mereka mengatakan menyaksikan bahwa Rasul menikah, makan, minum gitu. Wa bulughu zalika dan sampainya menyaksikannya para orang-orang yang yang hidup sezaman muasarah dengan para rasul bitawaturi, dengan tawatur, artinya saling memberikan informasi tersampaikan dari satu generasi ke generasi lainnya, mutawatir dengan jumlah yang banyak, ligairi kepada selainnya, selain orang yang hidup sezaman. Umpamanya Nabi Muhammad SAW disaksikan oleh sahabat, ternyata Nabi Muhammad makan dan minum, bahkan menikah. Lalu berita ini disampaikan kepada generasi setelahnya, yaitu para tabi'in. Yang mendengarkan juga yang menyampaikan dan menerima berita tersebut jumlahnya banyak, terus sampai ke bawah. Berarti itu bitawatur. Wa aidan, dan juga mereka para rasul itu daiman, dalam keadaan langgeng yataraqqauna, mereka naik fil maratibi, dalam kedudukan al-aliyati, yang tinggi. Mereka selalu naik kedudukannya, keimanannya selalu bertambah kepada Allah. Wa wuqu'ul amradi, dan terjadinya atau terjatuhnya, tertimpanya al-amradi, penyakit-penyakit, bihim kepada mereka, masalan umpamanya, ziyadatun adalah sebagai tambahan, fi maratibihim pada derajat-derajat mereka, al-aliyati, yang tinggi. Adapun mereka dikasih ujian sakit, justru itu untuk menambahkan derajat mereka. Wali ajli, dan karena atau dalam rangka itu ya, wali ajli, dan karena arah-arah, an yatasalla, itu terhibur ya, yatasalla itu an yatasalla, dan agar terhibur, bihim, dengan sebab para nabi, dengan sebab para rasul. Siapa yang terhibur? Ghairuhum, selain para rasul. Bukan berarti ketika nabi dan rasul ketika sakit kemudian para sahabat terhibur, bukan. Tapi dalam arti nabi dan rasul juga sama bisa sakit. Berarti ketika saya sakit juga bisa semakin bertambah keyakinan, keimanan kita kepada Allah gitu.
Wa ya'riful aqilu, dan mengetahui al-aqilu orang yang berakal, anna dunya, bahwasanya dunia, laisat, bukanlah dia, dar jazain, tempat balasan, negeri balasan, li ahibbaihi, untuk li ahibbaihi ta'ala, ahibba, li ahibbahi, ada ta'alanya kan? Nah, ahibba, jadi habibullah, jama dari habib. Jadi jama habib itu bukan habaib, tapi ahibba. Li ahibbaihi ta'ala, untuk para kekasih Allah Ta'ala. Oh, sehingga orang yang cerdas, yang berakal, mengetahui ternyata dunia ini bukan tempat balasan, itu untuk kekasih-kekasih Allah. Ternyata para nabi dan rasul pun juga yang sudah diangkat derajatnya menjadi rasul tetap mendapatkan musibah seperti sakit. Berarti dunia ini bukan tempat balasan. Ini nanggung. Karena laukanat, seandainya dunia tadi, darajazain, adalah negeri balasan, lam, maka tidaklah yusib, mengenai, menimpa, hum, kepada para rasul, apa yang menimpa, syai'un, sesuatu pun, min kuduratiha, dari apa, kekotoran-kotorannya dunia. Bahwa maka itu ziyadatun, adalah tambahan, fi uluwi maratibihim, dalam tingginya derajat atau martabat mereka, alaihimus salatu wassalam. Fatilka khamsuna aqidatan, maka itu khamsuna aqidatan adalah 50 akidah, 20 wajib di Allah, mustahil, dan 1 jaiz di Allah, 4 wajib di Rasul, 4 mustahil di Rasul, dan 1 jaiz di Rasul. Bi adillatiha, dengan dalil-dalilnya akidah tadi. Udah ada dalil-dalilnya semua, dalil akli. Yajma'uha, mengumpulkan dalil-dalil tersebut, qauluna, oleh ucapan kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lamu bissawab. Dan minggu depan berarti dengan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 kali ngaji lagi.